Oh iya, itu secara DNA perempuan memanfaatkan instingnya, laki-laki logiknya. Di dalam filosofi, laki-laki itu pakai reason, perempuan pakai passion itu. Jadi memakai reason dan memakai passion bukan berarti passion lebih lemah dari reason. Dalam banyak hal, passion itu justru menentukan arah dari kebijakan kan. Kalau nggak ada passion di situ, yang ada cuma angka-angka tuh. Misalnya, oke, pertumbuhan ekonomi 7% itu artinya lapangan kerja akan tambah 500.000. Oh iya, itu reasonnya begitu, logika laki-laki begitu. Tapi bagi si logika perempuan, ya pertumbuhan ekonomi, kalau disparitas makin tinggi, artinya pertumbuhan itu hanya berimpact pada 4-5 orang di atas, sementara rakyat bawah yang kebanyakan adalah perempuan tidak bisa punya akses terhadap sistem ekonomi modern misalnya kan. Jadi passion perempuan justru yang mesti dibaca tuh. Kan kalau logika, kalau riset itu kan ada di headline kan, tapi passion nggak ada. Nggak ada orang yang, nggak ada perempuan yang mau berkeluh kesah di depan media massa kan. Laki-laki sering berkeluh kesah tuh, kalau saya ditindas, pencitraan segala macam. Perempuan dia menyimpan pada penderitaan itu. Laki-laki mampu untuk menahan rasa sakit, pain namanya, rasa sakit fisik. Perempuan lebih dari itu, dia menahan rasa sakit psikis, namanya misery itu. Jadi passion itu justru yang mesti kita baca, karena misery kadang-kadang nggak bisa diucapkan. Si ibu akan berupaya, oke, kalau suaminya pulang atau anak laki-lakinya pulang, ini ada makanan segala macam. Tapi kalau dia sendiri menderita, dia nggak akan ucapkan pada suaminya tuh. Itu wataknya begitu. Nah, pemerintah, negara mesti membaca penderitaan perempuan bukan yang sifatnya pain, yaitu rasa sakit fisik, tapi yang misery, rasa sakit batin. Semua sinyal tentang itu, sindrom baby blues segala macam itu datang dari kecemasan terhadap masa depan tuh. Jadi problemnya selalu sosiologis, bukan psikologis sebetulnya tuh. Nah, saya terangkan tadi, laki-laki mampu untuk melihat, oh reasoningnya gampang, nanti cari tambahan uang. Bukan tambahan uang, tapi kepastian bahwa masa depan itu ada tuh. Ibu itu dia tahu ya masa depan habis, maka dia fatalistik jadinya kan. Jadi jangan dikatakan ya itu perempuan lemah, justru perempuan bikin kalkulasi lebih cepat tuh. Jadi kita mesti bayangkan, ibu itu mewakili ribuan rahim yang sekarang lagi cemas. Kalau misalnya ibu itu lagi hamil, dia merasa saya akan melahirkan generasi baru. Dia akan memulihkan kembali harapan tentang Indonesia. Tapi coba tanya pada si bayi itu, bayi kamu mau lahir nggak dari rahim ibu itu? Memang kenapa? Kita bayangkan imajinasinya. Kita lagi bertanya si bayi bilang, ya saya mau lahir. Bayi, kamu mau lahir nggak? Kalau kamu lahir, kamu udah dibebani hutang pemerintah 50 juta per bayi itu hari ini. Wah, segitu besarnya ya? Ya segitu banyak memang hutang yang ditinggalkan pemerintah untuk dibayar oleh si bayi kan. Itu Sri Mulyani yang bilang tuh, setiap bayi berhutang 50 juta tuh, harus bayar hutang negara 50 juta. Apalagi sekarang stunting tadi itu yang sering saya ucapkan kan. Setiap 1 dari 4 bayi pasti dia stunting. Jadi kalau ditanya pada si ibu bahagia nggak? Bahagia, dia lagi hamil. Tanya pada si bayi mau nggak lahir? Nggak mau dia lahir. Karena begitu dia lahir, dia harus bayar utang. Dia juga tahu bahwa otaknya akan menyusut tuh. Jadi sebetulnya secara statistik, kebahagiaan itu harus diukur pada kemampuan si ibu atau perempuan Indonesia untuk membayangkan masa depan. Nah, kalau itu nggak terjadi, dia frustrasi. Maka bunuh diri, kasus-kasus tadi itu semacam jual bayi atau ya mengakhiri hidup karena harapannya hilang. Undang-undang dasar kita bilang, perintah undang-undang dasar kepada presiden, hai presiden, kami tugaskan, bangsa ini menugaskan presiden untuk 2 hal, cerdaskan kehidupan bangsa, pelihara fakir miskin. Jadi kita mesti tagih pada presiden, kenapa ada seorang ibu yang tidak cukup cerdas untuk membaca masa depan, dan kenapa dia akhirnya memilih untuk homicide, padahal sebetulnya masih ada harapan, karena tidak ada informasi pada dia. Karena tidak ada informasi tentang masa depan dia tuh. Dia bayangin harga beras naik, harga BBM naik, harga listrik naik. Apa yang ada di kepala dia tuh? Dan dia nggak mungkin ucapkan itu pada wakil rakyat kita. Karena wakil rakyat kita begitu ada liburan sedikit pergi ke Eropa dia, bukan pergi ke pasar-pasar di emperan pasar Minggu untuk tahu keadaan rakyatnya. Kan itu masalahnya.
Masyarakat, kalau kita bayangkan yang mana yang kita sebut sebagai masyarakat tuh. Kan masyarakat kita tergantung pada elit di atas itu. Dia melihat contoh sebetulnya. Kendati di dalam banyak budaya Indonesia itu tetap ada yang disebut penghormatan terhadap perempuan tuh. Puan artinya sesuatu yang dihormati itu. Tetapi kemungkinan itu jadi batal karena krisis ekonomi. Jadi kalau misalnya seorang perempuan dia dapat kita minta supaya oke, budaya patriarkis itu bagi-bagi uang bu, nanti ibu dikendalikan oleh uang tuh. Si ibu akan bilang begini, 50.000 rupiah itu di Pematang Siantar itu atau di Padang Sidempuan, saya pernah riset di situ. 50.000 rupiah money politics itu setara dengan 1 minggu bagi si ibu itu setara dengan 1 minggu untuk beli susu si bayi itu. Di kita di Jakarta itu 50.000 itu sekali ngopi di mall kan. Jadi si ibu itu berpikir, bagi kalian 50.000 nggak ada artinya, tapi bagi kami 50.000 itu adalah hidup keluarga kami itu. Nah, yang beginian mesti dikenali oleh politisi supaya politisi paham bahwa mengedarkan money politics itu memang sedikit banyak membantu masyarakat, tapi itu kan umpan kecil aja kan. Apa akibatnya? Si ibu bilang begini, ya kita nggak mau lagi kerja, toh nanti akan ada BLT. Nah, BLT itu adalah racun sebetulnya tuh. Kalau nggak diimbangi dengan program yang lain, yaitu pemberian pekerjaan. Jadi patriarki itu memanfaatkan kerentanan perempuan supaya perempuan itu mudah dikendalikan dengan uang. Itu soalnya tuh. Ya ikuti kuliah-kuliah saya laki-laki itu tuh, karena saya mengajar tentang keadilan dari feminist point of view, dan dasarnya cuma satu, bahwa hanya di dalam kesetaraan argumen kita mampu untuk mengucapkan kesetaraan gender. Jadi argumennya perbaiki dulu. Selama ada argumen bahwa perempuan ya nggak bisa berpikir abstrak, maka karena itu dia nggak perlu jadi pemimpin tuh. Padahal banyak laki-laki yang bahkan berpikir konkret pun nggak bisa itu kan. Dan dia berpikir menurut jumlah ketebalan amplop. Karena itu banyak laki-laki yang pikirnya berubah-ubah tergantung dari amplop yang dia terima tuh. Itu masalahnya tuh. Tapi perempuan selalu punya kejujuran. Riset yang dibuat di dunia misalnya Grameen Bank yang di Bangladesh yang dipimpin dulu oleh Muhammad Yunus. Muhammad Yunus dapat Nobel Perdamaian, Nobel di bidang ekonomi, justru karena membuktikan semua kredit yang diberikan pada perempuan 95% kembali itu. Kredit yang diberikan pada laki-laki cuma 20% yang kembali. Jadi mana yang pakai otak, mana yang nggak pakai otak. Laki-laki yang nggak pakai otak.